300 pasukan Nabi itu mundur. Akhirnya totalnya 1000 dikurang 300 600. Atau kurang 300 700. artinya di konsen. Di konsentrasinya bagus. Bagus. Ya tadi jaga dia sudah. Ya. 300 berarti 700 ya. Dikurang 50. Dicosok pun ada lagi. Ya. 750. Coba lihat. 6,5. Karena 50 dipakai di Jabal Karena di Rumah. sini. Oh. Berarti 50 di atas, 650 di bawah. Allah. Rasulullah beserta sahabatnya ada di bawah. 50 ada di atas. Kalau itu di Mekah. Artinya di Mekah ya 20. Kamu main pas kesini ada TikTok Shop nggak? Ada masih. Kalau nanti Aku ada ya. Mekah nanti kita lihat Sadar tour juga. Udah ada pesan lagi. Ini ngecek. 50 pasukan mana yang menjadi penyebab kalahnya pasukan Nabi Islam. ada dua. Islam. Pertama, ini menjadi nasihat untuk kita yang muda. Barna. Yang pertama adalah mereka tidak mendengarkan para sahabat Nabi, ada yang tidak mendengarkan nasihat Nabi. Ya, padahal Al-Quran mengatakan ati Allah wa ati Rasul. Ya, taatlah kepada Allah dan Rasul. Oke kalau begitu. Tetapi di perang, Oke kalau begitu. harus mati lampu. Kalau nggak mati lampu, mukanya lucu. Kif hadza habibi? Kenapa, Pak? Hah? Itu di depan rem mendadak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Binikmatihi wal afiyah. Ini mati lampu ya? Kalau enggak dari kelihatan ya, ekspresi. Begitu ya masih ada yang ketawa. Siapa yang ketawa? Ada yang sebut. Ya bercanda. Bercanda aja. Jadi pertama kalahnya karena tidak mendengarkan nasihat Nabi. Kedua kalahnya karena tergiur harta rampasan. Jadi cinta terhadap dunia adalah rusukul khati'ah. Kepalanya induk dari kerusakan kita hidup di dunia. Kecintaan terhadap dunia yang berlebihan. Itulah penyebab kalahnya kita di perang Uhud. Padahal jumlah kita lebih banyak daripada perang Badar. Tetapi kita kalah karena tidak mengikuti nasihat Nabi. Kemudian yang kedua, tidak mengikuti terlalu duniawi. Tidak mengikuti nasihat Nabi itu di mana? Ketika Rasul mengatakan, kalian yang 50 orang pasukan kemana? Apapun yang terjadi jangan turun, kata Rasul. Tetapi begitulah ya. Ketika sudah melihat gelimang dunia, ketika sudah melihat harta yang banyak, rampasan yang begitu luar biasa, kudanya, untanya, maka tergiurlah yang 50 orang. Maka mereka turun, sisa 7 orang di atas. Nah, 7 orang ini sudah diwanti oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid waktu itu belum muslim, masih kafir. Jadi dia adalah komando pasukan utama di barisan kaum kafir Quraisy ketika perang Uhud. Dia yang membuat strategi. Khalid bin Walid itu pintar banget, strategi perangnya luar biasa. Jadi dia yang mengatur strategi itu, sehingga ketika 7 orang ini ada di atas gunung yang rumat, maka ini kesempatan Khalid bin Walid masuk. Ya, kita lebih sedikit lihat ke depan. Masjid Putih ini adalah masjid mempunyai 2 kiblat. Masjid ini kiblatnya ada 2. Satu menghadap ke Masjidil Aqsa, satu lagi menghadap ke Masjidil Haram. Ini yang putih. Namanya Masjid Qiblatain. Ya, masjid 2 kiblat. Kenapa? Karena disinilah tempat perubahannya kiblat.
Sebenarnya semenjak Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, Rasul sudah sering berdoa, ya Allah pindahkanlah kiblat, ya Allah pindahkan. Kenapa? Karena orang Quraisy sering mengolok-olok Nabi. Muhammad katanya punya agama, punya Tuhan selain kita. Tapi kiblatnya sama kayak Aqsa. Kiblatnya sama, itu niru-niru kita aja katanya. Semenjak Nabi pindah dari Mekah, Nabi selalu berdoa, ya Allah pindahkanlah kiblat. Maka ketika itu waktu Nabi sholat zuhur di sini, maka Allah mengatakan, wa nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka ketika itu Nabi 180 derajat mengubah sosok wajahnya, berpaling langsung ke depan. Awalnya menghadap Masjid Al-Aqsa. Ketika firman turun, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, langsung Nabi berpaling 180 derajat. Maka inilah mempunyai masjid, ini mempunyai kiblatnya ada dua. Ya? Makanya dikasih nama Masjid Qiblatain, masjid yang mempunyai dua kiblat. Ayo bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah. Kalau ada kesempatan kita nanti suatu saat datang ke sini lagi, Amin ya Allah, amin. insya Allah, maka nanti kita bisa masuk ke dalam, bisa kita lihat langsung. Mihrabnya ada dua, tapi yang dipakai sekarang adalah menghadap Masjidil Haram. Kenapa dipindahkan? Karena langsung Rasul yang minta. Rasul sering diolok-olok, dicaci, disuruh, dibilang mengikuti orang-orang kafir Quraisy. Maka dipindahkanlah kiblat menuju Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Makanya di Masjidil Haram itu masjidnya melingkar karena menghadap Ka'bah semua, ya. Jadi kalau nanti kita di Mekah, jangan khawatir tidak mengarah ke Ka'bah, ya. Satu pendapat ulama bahwa ketika di Mekah, yang penting sejadah kita itu tempat sujudnya mengarah ke Masjidil Haram, ya. Yang kalau sudah mengarah ke Masjidil Haram, walaupun tidak 100% lurus ke Ka'bah, itu sudah menghadap kiblat. Ya, tapi kalau kita di Mekah, kalau sudah di Samarinda, di Kalimantan, maka ikutilah kiblat masjidnya, ya. Ya, sudah ada. Kan masjid yang kecil itu sudah ditata. Pulang dari Madinah Mekah, berubah kiblat. Arang masjid di mana? Iya. Sekarang kita menuju Masjid 7. Masjid 7 ini adalah masjid yang menjadi peninggalan peperangan Khandaq. Kalau peperangan Uhud kaum muslimin kalah, nah di Khandaq kaum muslimin menang lagi. Kalau ibu ayah bunda pernah mendengar peperangan yang ada paritnya, Peperangan Khandaq. terjadinya di sini, depan kita, ya. Ya, itu masjid putih namanya Masjid Khandaq, ya. Masjid Allah, yang putih. Kita akan mutar. Khandaq yang putih. Nanti kita lewati so. Peperangan Khandaq yang dipelopori oleh sahabat Nabi Salman Al-Faris, ya. Inilah yang masih usulan kepada Rasul, ya Rasulullah, saya punya usulan. Untuk perang kali ini mari kita buat satu parit supaya kuda dari kafir Quraisy tidak bisa melaju, tidak bisa melompat. Maka digalilah parit. Makanya Khandaq itu artinya apa? Parit. Peperangan Khandaq, peperangan yang siasatnya dimulai dari menggali parit, ya, yaitu usulan dari sahabat Nabi Salman Al-Faris. Jadi itu tandanya Rasul itu walaupun pemimpin menerima masukan, ya, walaupun beliau pemimpin tertinggi beliau adalah raja ibaratnya pada masa sekarang, ketika ada masukan dari sahabat-sahabatnya dan itu membantu Islam, pasti dia akan dipakai. Salah satunya adalah masukan atau request dari Salman Al-Faris. Nah, Masjid Khandaq ini adalah lokasi peperangan Khandaq. Paritnya dulu kita pas ziarah di sini bersama guru kita. Dulu paritnya itu persis di bawah lampu merah yang sekarang.
Ada lampu merah tuh. Ya. Itu lampu merah. Oh ini lagi perbaikan lampu merah. Mana lampu merahnya? Ini jalan yang luas ini lampu merah awalnya. Oh, ini. Yang lagi di bulldozer. Ini lampu merah awal di sini, ya. Nah di sinilah Ini dulu lampu merah nih. paritnya. Itu ada dia tiangnya itu naruh bukan berat. Nah, di sinilah dulu paritnya, ya. Kemudian ini masjid Honda. Yang putih, nah ini yang putih itu masjid Honda. Di sinilah peperangannya. Yang paling bawah ini adalah Masjid Sayyidatuna Fatimah. Ini putri Nabi. Kenapa beliau punya pos di sini ketika perang Honda? Mana Ustaz? Itu yang kecil-kecil itu ada. Itu yang menjadi tujuh. Yang kecil enggak? Oh iya. Kecil. Yang sebelah kanan itu Masjid Salman Al Faris. Itu. Yang kecil-kecil lah. Masya Itu Allah. akan dibongkar karena itu peninggalannya. Oh Ya. yang itu kayak benteng itu. Di atas tuh. Yang kayak masih bangunan lama. Nah itu masjid-masjid yang sekarang Siapa yang naik? Sudah ada tadi malam sebenarnya di tadi. sana itu bisa sholat dua rakaat. Ada yang naik tuh dulu. Anunya siapa? Siapa? Ada kulit Yang paling postingan yang siapa paling itu? bawah. Ini Salman Al Faris. Yang paling atas. Yang ini masjidnya Umar bin Khattab. Nah ini yang diperbaiki nih. Ya. Jadi kenapa ada masjid kecil-kecil ini? Dulu ini adalah pos, ya pos. Jadi ketika peperangan Khandaq, Umar bikin posnya, maka itu sekarang menjadi masjid yang dikasih atas namanya. Salman Al Faris membuat pos di sana, maka itu menjadi Oh, itu, masjid itu. kita sekarang. Ya, Salman Faris. Fatimah dibikin posnya di sana, maka itu menjadi masjid sekarang. Dikasih masjid, namanya masjid sebagai peninggalan sejarah. Hai bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah. Di sinilah lokasi peperangan Khandaq, peperangan Parit yang kemudian alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, waktu itu apa namanya? Usulan siasatnya disiasati oleh sahabat Nabi Salman Al Faris. Pas Saya betul. pun tamu Allah dan tamu Rasulullah. Ya, itu ada mobil Bisa disewa ya. mobil tema. Ya, itu mobil dibakti kita Ya, taksi. keliling. Di mana? Makamnya gunung. Itu yang tadi yang kecil. Oh, Makam kalau yang di atas gunung itu adalah rumah orang. Itu rumah orang. Masya Allah. Masya Ke Allah. Madinah. Nah, kalau kita udah jauh dari Masjid Nabawi, agak jauh sedikit, nah, kelihatan lah rumah-rumah asli orang-orang penduduk Madinah asli ya. Jadi bentuknya kayak kota-kota gitu. Tapi kalau kita masih sekitar Masjid Nabawi, itu mewah semua. Hotelnya bagus-bagus, tapi sampai sini kelihatan lah ya. di kampungnya lah Di ya. kampungnya. Ya. Ayo bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulan napak tilas di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Napak tilas bagaimana ada perjuangan Rasul dan para sahabatnya ketika tadi di perang Badar, di perang Uhud. Hamzah bin Abdul Muttalib karena dendam yang sangat membara sudah meninggal, sudah wafat, tetap disobek seluruh ya. Dan satu saudara itu dari hati dan jantungnya dirobek sampai ke bawah, kemudian diambil jantung dan hatinya, kemudian dimakan oleh Hindun. Bahkan dalam satu sejarah telinganya itu dirobek, lidahnya dipotong, saking bencinya kepada Hamzah. Allah. Sehingga ketika Nabi lihat Allah. ketika Nabi melihat wajah pamannya, beliau tidak bisa mengatakan apapun kecuali air mata yang mengalir. Ya, sangat kasihan sekali melihat pamannya. Telinga nggak ada, lidah kepotong, ini dirobek, jantungnya hilang. Padahal itu adalah pembela pertama Nabi sewaktu Nabi diangkat menjadi Rasul. Ya, ketika Abu Jahal, Abu Lahab sering menyakiti Nabi, padahal Hamzah belum Islam waktu itu sudah mulai membela Nabi. Makanya ketika pamannya tercinta ini meninggal wafat, apa yang terjadi? Tidak ada yang keluar dari mulut, tapi air mata beliau mengalir
sebagai bukti bahwa beliau juga manusia biasa, punya hati, punya cinta, ya, mempunyai rasa sedih ketika ditinggal oleh orang-orang tercintanya. Ibunda tamu Allah dan tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sepanjang perjalanan kita yang Amin ya Allah. hanya rasa kurmanya, ya. Yang diingat jangan hanya rasa coklat yang dimakan demi kurma. Di sana banyak juga. Yang diingat jangan hanya bakso yang harga 100.000. Tapi ingatlah bagaimana perjuangan para sahabat. Ingatlah bagaimana cintanya sahabat kepada Rasul. Ingatlah berkahnya Madinah yang sekarang kita rasakan. Bisa minum zam-zam, bisa makan kurma, bisa naik mobil pakai AC. Itu berkat perjuangan Rasulullah Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya. Nah, setelah berlalu Enggak, ini kayak pasar. itu pasar di bawah kota. Setelah iya, itu namanya apa namanya, pasar dekat masjid Bilal. Setelah berlalu kita dari Qiblatain, kemudian kita Masjid Khandaq, maka kita akan ke tempat yang satu lagi, yaitu Hotel Andalus. Kita akan kembali ke hotel ya. Kita ngejar zuhur ya. Insya Allah kita ngejar zuhur di Nabawi. Bisa aku kasihkan kalau mau transfer, tapi kalau aku dikasihkan aja masukkan di dalam amplop. Ayah bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah. Intinya baru titip sama bunda-bunda. Maka Untuk sedekah maulid gitu ya. intisari dari perjalanan kita Tidak ada Mak besok. City Tour Majarot Ziarah Madinah ini adalah Ya kalau mau ada lebih harus tambah, menambah kecintaan kita kepada Rasul ya. Allah. Harus Insyaallah. menambah sholawat kita, Insyaallah. harus menambah baca Quran kita, Insyaallah. harus menambah sedekah kita, Insyaallah. harus menambah amal-amal kita yang lainnya. Insyaallah. Karena kita lihat orang-orang yang menjadi ahli surga, mereka tidak hanya dengan sholat dan zikir baca Quran biasa, tetapi juga memperjuangkan, merelakan nyawanya untuk Islam. Sekarang Allah tidak menyuruh begitu. Allah cuma menyuruh, apa kata Allah? Aqimus shalah wa atuz zakat. Pelihara sholat kalian, jaga baik-baik. Kemudian wa atuz zakat, kalau harta kalian sampai zakat keluarkan, ya. Kemudian ada lagi wassalam Ramadan, puasa bulan Ramadan dengan baik, ikhlas, laksanakan wajib dan sunnahnya selama Ramadan. Kemudian ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah apa kata Nabi, khairun nas Nafa'un linnas. yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya, yang suka membantu saudaranya. Kemudian ada lagi kata Nabi adalah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian kata Rasul kita, kalau mau jadi baik kata Nabi, menjadilah ahli Quran ya, menjadilah ahli Quran. Ayah bunda tamu Allah dan tamu Rasulullah, kita akan menuju hotel ya. Sekarang ini perjalanan menuju hotel. Oh ya, tadi ada ya, yang nanti coba nanti kami tanya tentang museum kalau ada, terus kami tanya di museumnya yang dekat Masjid Qomama. Kemudian setelah dapat informasi jam berapa bukanya, berapa tiketnya, nanti kami share di grup. Siapa yang mau ke sana silakan ya. Museum di situ ada di situ ada 3D video sejarah Rasulullah. Nanti kalau yang mau nanti insya Allah. Tapi Sabtu kan insya Allah kita menuju Mekah. Besok Jumat mudah-mudahan itu
aku dari Teneri kita free. Dari apa, Nak? Free-nya akhirnya persiapan untuk menuju Baitullah Makkah. Ya, karena di sana kita akan umroh, ibadah fisik. Makanya Jumatnya dikasih free. Nanti mungkin kalau musim aja kan hanya sekedar menambah keimanan tanpa menghafalkan sejarah ya apa-apa. Tapi kondisional ya, ini bukan kami janji, kami hanya nanti mencoba mengusahakan. Kalau nanti jadi kami bukan dulu, insyaallah. Ayo bunda, tamu Allah dan tamu Rasulullah. Sekarang sudah dekat hotel, jadi periksalah barang bawaan. Ya. Terasa ya? Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti ke sana pulang aja ya. Balik sini kok dekat. Dekat aja. Iya, Pak Ustaz. Pulangnya itu masih dekat. Dekat banget. Jadi pengennya ini gak usah pulang. Jangan, Nak. Jangan. Jadi Pak Ustaz di sini terus. Bukan. Tinggal di Mekah. Nanti bisa kalau minta. Kami yang beli, kalau mengantarnya boleh juga. Nanti ada rekening deh. Masalah tapi Boleh. banyak alhamdulillah. Kamu udah siapa? Nanti saya WA sendiri. Nanti dapat Karena ini sama sih. milik yang apa? Keluarkan ada pahalanya. Nanti kami konfirmasikan tapi Alhamdulillah ya Allah. Ada seperti ningsih. boleh satu orang. Namanya bukan Mbah seperti ningsih. Ya. Nanti keluarga sadar ada Ustaz ada 3 rupiah juga. Ada? Satu Quran, apa namanya Quran? Kemarin terakhir minum video di bawah. Sampai ya? Ini Ini ada namanya. Oh iya. Anu aja, saya kirim lihat. Oh ini nikmat. Ya. Anu masuk ke depan. Ya. Ayo bunda, kita sudah sampai. Ya, sudah sampai. Sampai lagi di Periksa barang bawaan. hotel. Silakan dicekkan atas bawah barang-barang bawah ini kan. Jangan sampai ketinggalan. Charger, kopiah, topi, kacamata, botol minum. Iya. Nanti saya kirim ya Pak Ustaz. Siapa yang nama ini? Nomor HP. ya nanti insyaallah kami Nomor berapa? Nah. Ustaz, halal. Halal. Foto. ini barang orang lain. Jangan pencet dulu. Sabar, yang di atas belum selesai nih.